Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan pada orang-orang lemah. Oke, sampai sana. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, riba dan bunga. Riba di sini di Alkitab di zaman Israel itu 30% interest atau bunganya. Gila nggak? 30% loh. Makanya Tuhan larang di sini. Ini yang saya sebut economic violence atau kekerasan ekonomi. Ini namanya mendapatkan harta atau meraup keuntungan dari misteri atau kesengsaraan saudaranya. Janganlah kita itu kaya, halalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan. Janganlah. Pilih-pilih nanti ke depan ya, ada banyak opportunity business, jangan diambil semua. Tetap ya, ingat ya, tidak bisa menghalalkan segala cara hanya karena ada berkat di sana. Atau berkat untuk Anda, jangan ya. Ingat sesuatu, jangan pernah membuat kekayaan dari kesengsaraan orang. Bahkan dari necessity kebutuhan orang pun jangan. Kalau itu fair business gak apa-apa. Jangan. Yang ini riba 30%. Maka ada satu janji Tuhan dan peringatan. Dengan ini saya selesai. Orang yang begini memperbanyak harta dengan riba dan bunga uang. Orang itu Tuhan janji. Pasti terjadi kalau Tuhan yang ngomong. Mengumpulkan. Orang itu akan mengumpulkan harta untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Begini maksudnya. Ada orang kaya yang bodoh yang dia mau pensiun muda, pensiun dini lalu Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, malam ini kamu mati. Mau kemanain tuh semua lumbungnya? Lihat ya. Cara Tuhan bekerja gini, ini dari pengalaman saya lihat dalam kehidupan, gak tentu cara Tuhan sama, cara Tuhan itu unik sekali gak bisa ditebak, tapi yang bisa tertebak yang sudah terjadi, oke? Orang yang memeras orang lain itu begini nanti, dia kumpulkan kan, dia nikmati kan, tapi nanti itu jadi kutuk, lalu misalkan dia mati karena sakit, mati lebih dini atau mati tua sekalian, mungkin ya kan, tapi pokoknya dia mati menghadap penghakiman, tetapi pokoknya dia mati, waktu dia mati, dia kumpulkan itu untuk orang yang punya belas kasihan, gimana caranya? Kok bisa kumpulkan untuk orang belas kasihan, gimana? Harta itu akan melayang dari keluarga itu. Caranya, bisa jadi tiba-tiba anggota keluarga yang mewarisi itu, entah pasangan atau anaknya itu, dijamah Tuhan. Lalu dijamah Tuhan, suatu hari datang di sebuah malam misi dan Tuhan berkata, serahkan hartanya. Itu orang kalau tahu, andai kata dia bisa keluar merangkak dari neraka, dia akan keluar dan marah-marah sama istri, sama anak-anaknya. Aku kumpulkan dengan kejahatan, akhirnya semua kebelas kasihan, bantu orang-orang miskin. Tuhan itu punya cara untuk buat cegek orang. Jangan lawan, Tuhan itu maestronya. Atau begini, mungkin bukan dengan cara begitu, mungkin dengan cara tiba-tiba anaknya mati, habiskan uangnya di judi, kalah bisnis segalanya, dan uang itu kembali digelontor ke pasaran. Waktu uang itu digelontor ke pasaran, uang dari keluarga yang jahanam ini digelontor ke market. Nanti lihat, tiba-tiba Tuhan munculkan the brain. Orang-orang punya otak, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang punya sense bisnis, dan mereka yang memenangkan lotrenya, mereka yang merebut kembali devisa-devisa itu dari market, dan pindah ke tangan orang-orang yang punya belas kasihan. Itu digelontor dulu di market yang netral dan diraup oleh orang-orang benar. Never the wealth you accumulate will stay with your family. Orang yang memeras dengan riba, dengan memerasnya seperti itu, tidak akan harta itu lebih dari 3 generasi, 2 generasi bahkan. Tidak akan lebih dari 1 generasi. Dia tidak akan stay in your family. Tuhan akan gelontorkan itu karena Tuhan punya cara. Oleh karena itu, jangan iri sama orang yang sukses. Irilah sama orang yang benar. Karena orang itu dikenan Tuhan. Karena Anda tahu, orang yang punya belas kasihan yang menang belakang.